nengokin kebun baru di kampung. Halo guys, assalamualaikum. Aku tuh nungguin suami aku nih loh, nyariin sandal dari tadi nggak ketemu-ketemu. Hari ini tuh kita mau jalan-jalan guys, tapi nggak ke mall ataupun ke tempat wisata ya, karena di sini adanya kebun. Ya udah, kita jalan-jalannya ke kebun aja. Dengan outfit yang sangat matching, celana sobek-sobek, kaca kadul, langsung aja yuk kita berangkat. Jangan lupa pegangan yang kenceng, rapatkan barisan, jangan ada celah di antara kita. Rasa-rasanya ini suami aku sesek napas gara-gara aku kekencengan meluknya. Yah, namanya juga kita mau ke kebun atau mau ke ladang, jadi jangan harapin kita ketemu sama jalanan yang bagus. Kalau kalian ngebayangin di sini tuh kebunnya rapi, terus bagus pemandangannya. Jangan harap deh, di sini adanya cuma semak belukar sama kebun karet. Gak ada yang namanya tanaman padi ataupun tanaman palawija yang lain. Ini kita udah ngelewatin jalanan dronjongan alias turunan tanjakan dan sepi banget, udah nggak ada orang di kebun. Jadi kalau di sini tuh ya ke kebunnya tuh cuma dari pagi sampai agak siangan dikit udah pada pulang. Kalau kalian kira aku tuh nggak pernah ke kebun, kalian salah besar guys. Aku tuh pernah, kayaknya sih waktu SMP ya. Sesekali kalau pas lagi libur gitu, aku tuh ikut bantuin bapak aku buat ngambilin karet di pohonnya. Dan kalian tahu yang namanya getah karet itu baunya, wangi banget. Walaupun itu tangan udah dicuci pakai sabun pun, masih nempel. Kalau yang lagi nonton ini ada petani pohon karet, pasti tahu lah ya sensasi baunya yang mengalahkan parfum mahal. Ngomong-ngomong dari tadi ini tuh kita nggak nyampe-nyampe, ternyata lumayan jauh juga. Oh iya, ini tuh kita beli kebunnya dadakan banget guys. 2 minggu sebelum kita pulang, tiba-tiba bapak aku telpon. Bapak Karo bilang katanya ada yang jual kebun, dan alhamdulillah kita lagi ada fulus. Jadi ya sudah, kita bayarin aja. Karena menurut aku investasi terbaik itu ada di tanah ya guys, karena semakin tahun bakalan semakin naik harganya. Nah begitu udah dibeli, langsung aja nyari orang kerja buat dibabatin rumputnya. Makanya bisa kalian lihat ya, di depan aku itu rumputnya udah pada tumbang, udah pada pingsan. Aku kirain nengokin ke sini bakalan ketemu sama tanaman apa gitu yang bisa dipetik. Ternyata lagi-lagi di sini kita cuma bisa nemuin semak belukar. Dan karena di sini kita udah tahu lokasinya dan udah tahu keadaan tanahnya, jadi ya udah kita lanjut pulang. Kan aneh ya kalau kita udah beli terus kita nggak tahu tempatnya di mana. Udah selesai belusukan kita hari ini guys, udah puas juga aku digigitin nyamuk. Tadinya ya kita tuh niatan mau sekalian nyari sayur bung, tapi tidak jadi. Kita udahlah capek. Lagian ini lagi musim panas, kayaknya bungnya juga nggak muncul deh. Setelah brum gasnya dibetot, akhirnya kita nyampe rumah guys. Karena di kebun tadi kita nggak macul sama sekali, jadi badan ini sama sekali nggak ngeluarin keringet. Jadi aku nggak perlu ganti baju, lanjut aja aku mau main ke tempat mbak aku. Ya sekalian ini kita mau balikin motor sportnya mbak aku. Oh iya, sekalian juga aku kesana mau nyari sayuran. Karena tiba-tiba perut mungil aku ini pengen banget makan sambel. Dan kebetulan banget kemarin aku ngeliat di tempat mbak aku di warungnya itu ada terong ijo, cocok banget tuh bisa dipakai buat makan sambal. Nggak sampai berhari-hari akhirnya kita nyampe rumahnya nih. Seperti biasa langsung aja kita menuju ke dapurnya dan dilanjut saja kita terobos warungnya. Yang aku ambil duluan malah ini jajan. Tiba-tiba aku lihat di jalan ada bapak Karep dan adik aku mau kemana tuh. Udah dapet terongnya, lanjut aku pulang jalan kaki keteklak-ketekluk, langsung aku menuju ke dapur. Aku mau masak guys. Sebenarnya sih mama aku juga udah masak, tapi aku tuh pengen makan sambal loh. Dan kalian pasti udah nggak kaget lagi kalau aku menuju ke belakang rumah. Iya, aku mau brondolin daun singkong. Karena semalam abis hujan, bisa kalian lihat ini daun singkongnya seger-seger banget. Selalu jatuh cinta sama daun singkong ini. Ya Allah, ini tuh seger-seger banget, gede-gede banget. Dah lah, semangat banget aku tuh kalau suruh metikin daun singkong kayak gini. Kalau nggak ada aku, daun singkong ini tuh nggak kemakan-makan guys. Soalnya mama aku pusing kalau makan daun singkong. Makanya, mumpung aku di rumah, dari kemarin mama aku tuh nyuruh metikin daun singkong mulu. Kebetulan juga aku tuh darah rendah, jadi cocok nih makan daun singkong. Yuk Yen, petik-petik terus Yen, habisin aja, habisin. Gak perlu aku kasih tahu lagi, udah pasti kalian tahu lah ya kalau daun singkong ini tuh empuk banget. Setelah aku rasa ini kayaknya daun singkongnya udah cukup deh, gak usah banyak-banyak. Ngomong-ngomong nih ya, apa sih gunanya aku bawa wajan? Kok malah nggak dipakai? Biar nggak nganggur nih, aku pakai aja buat wadah daun kucai. Iya aku tahu, aku salah cara nyabutnya. Udahan dulu lah nyabut-nyabutnya. Ini perut udah keroncongan banget. Udah disiapin air yang udah mendidih. Ya udah langsung aja aku
masukin ini daun singkong, tambahin garam, aduk-aduk. Dan aku mau bikin sambal yang lagi viral banget nih. Cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabe, terong hijau, rampai, dan ikan teri direbus. Ternyata dulu waktu kecil mama aku sering banget bikinin aku sambal itu. Dan sekarang viral lagi. Aku juga bikin telur acak adut. Ini ada bawang merah, bawang putih, terus aku tambahin daun kucai dan juga penyedap rasa. Udah tinggal diaduk-aduk dan langsung aja digoreng. Udah cukup ini aja lauknya pakai sambal tadi. Ini aku mau makannya di depan berdua sama suami. Sekarang aku mau bikin sambalnya ya. Nih, untuk bahan-bahan sambalnya aku ulangin lagi ya. Bawang merah, bawang putih, cabe, terasi bakar, rampai dan terong hijau dan teri direbus, terus tambahin garam, gula, micin. Udah deh dibikin sambal kayak gini. Kalau dilihat sih sambalnya kayak yang pucat gitu ya guys, tapi yakin deh ini tuh enak banget dimakan pakai daun singkong rebus, telur acak adut, udah nasinya anget. Cocok banget. Biar makin segar tambahin timun juga. Dan mari berdoa sebelum makan. Ucapkan alhamdulillah untuk makanan hari ini guys. Walaupun ini sedikit diganggu sama lalat. Mungkin karena ada terasi sama terinya kali ya, makanya pengen nimbrung aja nih lalat. Buat kalian yang belum nyobain sambal ala Cemanda ini, silahkan dicoba. Dijamin ini tuh enak banget. Kalau gitu ya sudah, aku lanjutin makan dulu ya. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.